Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Seluruh formasi yang menyelubungi Sekte Xian Kun bergetar hebat, bahkan bangunan sekte sebagian kecil sudah roboh dan sebagian besar mengalami keretakan yang sangat hebat. Salah satu tetua yang ikut mengendalikan formasi melesat melaporkan hal ini kepada Patriark Ang Wutao. "Patriark, lapor, para tetua yang ikut mengendalikan formasi banyak yang terluka, dan sepertinya formasi tidak mampu bertahan bila diserang lagi. Jangan takut. Formasi ini adalah formasi yang dibuat oleh dewa. Mari kita bersama-sama mengalirkan energi kita untuk memperkuat formasi pelindung ini." Sementara itu, Tetua Agung yang melihat hasil dari serangan senjata ciptaan Chen Wen merasa bangga. Dia pun kembali menyiapkan anak panah khusus lagi untuk menghancurkan formasi. Sedangkan Patriark Sekte Zhenxian, yaitu Yu Wangxi, juga mengeluarkan banyak senjata yang sama untuk digunakan para tetua dan beberapa murid elit sekte. Sebelum keberangkatan penyerangan Sekte Xian Kun, semua tetua dan murid-murid elit Sekte Zhenxian telah mempelajari cara mengaktifkan senjata ciptaan Chen Wen. Semua murid elit serta tetua Sekte Zhenxian pun mempersiapkan senjata mereka. Jumlah senjata yang dikeluarkan oleh Patriark Sekte Zhenxian untuk menghancurkan Sekte Xian Kun sebanyak 500 buah. Sementara itu, di ruang kosong tersembunyi, banyak praktisi kuat yang tercengang menyaksikan serangan dari senjata pemusnah itu. Gila, sungguh sebuah senjata yang sangat mengerikan. Senjata itu dapat memperkuat serangannya secara mandiri. Aku tafsir, kekuatan serangan senjata itu sudah melebihi ranah Kaisar Langit Keabadian. Benar, aku tadi juga merasakan krisis hidup dan mati ketika senjata itu akan menembakkan anak panahnya. Patriark, apakah kita akan merebut senjata itu? Dasar idiot, kalaupun kamu merebut senjata itu, apakah kamu bisa mengoperasikannya? Lihatlah, mereka mengoperasikannya menggunakan metode aneh. Memang kalau tidak dipelajari cara mengaktifkan senjata buatan Chen Wen, akan percuma memiliki senjata tersebut, karena senjata tersebut memiliki cara-cara unik untuk mengaktifkannya. Kalau tidak mengetahuinya, senjata tidak akan berfungsi dengan baik. Cara mengalirkan energi juga tidak boleh terlalu banyak. Aliran energi hanyalah sebagai pancingan mengaktifkan ukiran formasi saja. Kembali kita lihat Tetua Agung Sekte Zhenxian yang telah selesai mengisi anak panah khusus. Sebelum senjata ditembakkan, tiba-tiba langit menjadi mendung, angin kencang tiba-tiba keluar dan berputar di atas langit Sekte Xian Kun. Apa yang terjadi? Patriark, sepertinya para dewa telah diundang oleh orang-orang Sekte Xian Kun. Terdengar salah satu tetua dari Sekte Zhenxian yang melaporkan intuisinya kepada Patriark Yu Wangxi. Sementara itu Patriark Yu Wangxi juga menganggukkan kepalanya. Dia juga curiga, kalau gejala saat ini adalah diakibatkan dari pemaksaan tubuh asli praktisi dari dunia langit yang akan memasuki alam 4000 besar. Petir tiba-tiba menyambar dengan sangat kuat hingga menggetarkan benua Suangin dan benua kecil di sekitarnya. Lautan bergejolak hingga menimbulkan tsunami. Gunung-gunung yang sudah tidur pun mulai bergejolak memperlihatkan tanda-tanda aktif kembali. Patriark Yu Wangxi segera menarik tangan Yuni agar bersembunyi di belakangnya, sedangkan Chen Wen, dia masih tampak tenang biarpun dia tahu secara samar kalau gejala-gejala alam ini adalah akibat dari pemaksaan melanggar hukum surgawi. Biarpun Chen Wen tahu kalau yang datang kali ini pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat, namun terlihat di matni dia masih sangat tenang tanpa ada gejolak perasaan apapun. Tapi tiba-tiba saja, dia mengaktifkan konstitusi tubuh sempurnanya untuk menjaga segala kemungkinan. Tubuh konstitusi sempurna, aktifkan. Tubuh Chen Wen langsung bertransformasi dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi spiritual yang sangat padat dengan bentuk 4 hewan iblis ras penguasa. Tubuh Chen Wen seakan-akan berdiri di kepala para makhluk hewan iblis ras penguasa dengan tenang menatap ke langit.
Yuni yang melihat Chen Wen yang berpenampilan sangat agung semakin memujanya. Jubak energi yang keluar dan menutupi bagian belakang Chen Wen melambai-lambai tertiup angin. Penampilan tersebut semakin membuat Chen Wen semakin berwibawa dan agung, apalagi matanya seakan-akan dapat melihat menembus langit. Bahkan Patriark Yu Wangxi sendiri yang juga pernah menyaksikan penampilan Chen Wen seperti itu tampak seperti akan berlutut. Biarpun Chen Wen tampak tenang, namun tekanan tanpa sengaja mengalir ke segala penjuru wilayah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara-suara retakan yang sangat banyak di langit. Siapa yang berani menyerang Sekte Xian Kun yang merupakan sekte yang kami lindungi? Beberapa saat kemudian, tampak di langit tinggi, puluhan praktisi berkumpul di sana dan melayang menatap ke bawah, seakan-akan makhluk yang ada di bawah adalah semut yang bisa dipijak-pijak sesuka hati mereka. Para praktisi ini adalah praktisi yang berasal dari dunia langit. Mereka juga membayar mahal untuk dapat menerobos alam bawah 4000 besar, dan mereka juga hanya memiliki waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 3 jam saja. Setelah 3 jam, kalau mereka tidak naik kembali ke dunia langit, mereka semua akan dimusnahkan oleh hukum alam 4000 besar. Jadi saat ini mereka yang sangat percaya diri dan tidak terburu-buru, biarpun waktunya hanya 3 jam saja, namun karena lawan mereka adalah semut, maka mereka semua merasa 3 jam sudah sangat lama. Siapa yang bernama Chen Wen? Tiba-tiba tampak sesosok pria tua yang memakai pakaian kebesaran seorang patriark sekte besar berwarna keemasan dengan gambar awan. Patriark sekte Dewa Agung ini tampak bagaikan dewa pemusnah dan terlihat kejam saat menatap ke bawah. Dia memiliki ranah Raja Surgawi Keabadian tahap 8. Chen Wen yang ditanya namanya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut di matanya. Dia juga melayang lebih tinggi dengan keadaan tubuh konstitusi sempurnanya aktif menatap Patriark Sekte Dewa Agung Tian Kongxia. Akulah yang bernama Chen Wen, adapakah yang Anda perlukan mencariku? Suara Chen Wen juga menggelagar tidak kalah dengan suara dari Patriark Sekte Dewa Agung. Patriark Sekte Dewa Agung yang menatap Chen Wen dengan tatapan meremehkan dan berkata dengan perasaan jijik terhadap Chen Wen. Bagus, bocah yang tidak takut mati. Kau sangat lancang berani membunuh orang-orang Sekte Xian Kun, sekarang malah kalian berani menyerang Sekte Xian Kun. Anda benar-benar mencari kematian. Chen Wen masih tenang menatap Patriark Sekte Dewa Agung, sehingga Patriark Sekte Dewa Agung sedikit bergetar jiwanya, apalagi Chen Wen berkata dengan lantang. Karena Sekte Xian Kun yang terlebih dahulu memprovokasi diriku, maka mereka layak kubunuh. Termasuk juga dengan Anda, jangan kalian pikir karena kalian berasal dari dunia langit berarti kalian tidak terkalahkan di dunia bawah ini. Chen Wen meludah di depan para tetua dan Patriark Sekte Dewa Agung yang berasal dari dunia langit tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Keparat, kau benar-benar terlalu memandang tinggi kemampuan rendahmu ini. Tetua Fu, bunuh bocah yang tidak tahu tingginya langit ini. Patriark Sekte Dewa Agung memerintahkan salah satu tetua sektenya untuk bertarung dengan Chen Wen. Patriark Sekte Dewa Agung yang sudah sangat marah masih mempertahankan ketenangannya dengan memerintahkan salah satu tetuanya yang bernama Tetua Fu untuk membunuh Chen Wen. Baik Patriark, Tetua Fu memberi hormat kepada Patriark Sekte Dewa Agung seakan-akan meminta doa restu kepada patriarknya. Tetua Fu memiliki ranah yang setara dengan petinggi Sekte Dewa Agung lainnya, yaitu ranah Raja Surgawi Keabadian tahap ke-6. Chen Wen yang mengaktifkan konstitusi tubuh sempurna sudah memiliki kekuatan setara ranah surgawi keabadian tahap ke-4. Dia juga mengeluarkan pedang naga penghancurnya, bersiap menyerang menggunakan seni bela diri gelombang kehancuran lautan. Dengan memegang pedang naga kehancuran saja, kekuatan Chen Wen telah bertambah menjadi setara tahap ke-5, apalagi dengan seni bela diri tingkat dewanya maka kekuatannya sudah melebihi tahap ke-6. Sedangkan Tetua Fu yang akan menghadapi Chen Wen sangat memandang remeh Chen Wen. Dia bahkan tidak memasukkan Chen Wen di matanya, dia hanya menganggap Chen Wen seperti semut yang mudah dipijak sampai mati. Bocah, karena kamu sudah kepingin untuk mati, maka jangan salahkan aku. Tinju Dewa Agung. Tinju Dewa Agung yang dikeluarkan oleh Tetua Fu tampaknya sepele,
tapi mengeluarkan energi spiritual yang sangat padat. Tinju yang dikeluarkan oleh Tetua Fu hanya menggunakan 60% energi sejatinya, namun sudah tampak mengerikan. Bayangan energi tinju yang sangat besar langsung terlihat dengan mata biasa. Tinju tersebut berwarna keemasan memancarkan cahaya agung yang sangat luas. Bahkan ruang kosong di sekitarnya terdapat retakan-retakan yang sangat banyak, karena ruang kosong langsung terdistorsi. Chen Wen yang melihat serangan dari Tetua Fu yang tampaknya meremehkan dirinya menjadi marah. Chen Wen segera mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke langit. Aliran energi spiritual langsung terserap oleh pedang naga kehancuran. Kemudian Chen Wen segera menyabetkan pedangnya dan berteriak, "Seni kehancuran daratan!" Gemuruh kehancuran dari pedang yang disebutkan oleh Chen Wen membuat langit bergemuruh. Petir berderak memekakan telinga. Tekanan penindasan dari seni pedang kehancuran daratan sangat kuat. Tetua Fu yang menghadapi langsung seni kehancuran daratan merasakan sesak dan keringat dingin mengucur tidak terkendali. Seni pertarungan apa ini? Kenapa aku merasakan penindasan yang sangat kuat? Keparat, aku terlalu memandang rendah bocah itu. Tetua Fu berusaha menambah energi spiritualnya ke dalam tinju Dewa Agungnya hingga batas ekstrim, karena dia tidak mau menanggung malu dalam bentrokan pertama. Sedangkan para tetua dan juga patriark sekte Dewa Agung yang melayang di langit juga tidak terhindar dari tekanan energi pedang kehancuran daratan. Ekspresi wajah mereka semua tampak jelek, bahkan patriark sekte Dewa Agung yang telah memiliki ranah Raja Surgawi keabadian pun tidak luput dari rasa tekanan aura pedang Chen Wen. Biarpun patriark sekte Dewa Agung hanya merasakan sedikit tekanan, namun seni bela diri yang ditunjukkan oleh Chen Wen layak untuk bangga. Angin berputar bagaikan spiral membentuk corong raksasa mulai berbenturan dengan tinju raksasa milik Tetua Fu. Ruang kosong di sekitarnya langsung terdistorsi dan di ruang kosong, tepatnya di pusat benturan dua kekuatan raksasa langsung terjadi badai ruang angkasa. Dua praktisi yang berlaga di langit tampak berusaha mempertahankan posisi melayang mereka, tapi karena benturan itu sangat kuat, kedua praktisi itu tampak sama-sama terpental. Chen Wen terpental sejauh beberapa ratus meter dan tidak mengalami luka, sedangkan Tetua Fu yang terpental sejauh beberapa kilometer tampak memuntahkan darah dari mulutnya sambil memegangi dadanya. Semua tetua dan juga patriark sekte Dewa Agung menjadi marah melihat Tetua Fu terluka parah. Patriark sekte Dewa Agung lalu memerintahkan tetua yang berdiri di belakangnya, "Kalian berdua, serang bocah itu dan bunuh dia. Jangan menganggap remeh dia. Kalian harus mengeluarkan semua kekuatan terbaik kalian untuk membunuh bocah itu." "Baik Patriark." Dua sosok langsung melesat dan langsung menyerang Chen Wen yang sedang menstabilkan tubuhnya yang pada saat itu terpental. Merasakan ada dua sosok yang sekuat Tetua Fu menyerang dirinya, Chen Wen tidak panik. Dia menatap dua sosok yang sudah semakin dekat dengan dirinya dan memegang senjata pedang. Serangan pedang Dewa Agung, pedang pembelah gunung. Dua serangan yang sangat kuat langsung menerpa Chen Wen. Tapi Chen Wen hanya menyeringai sedikit dan tiba-tiba tubuhnya menjadi bayangan. Teleportasi ruang angkasa. Pada saat serangan kedua sosok itu sampai di tempat Chen Wen berdiri, tiba-tiba mereka menyerang tempat yang kosong, dan Chen Wen muncul sekitar 20 meter di belakang kedua tetua, tanpa ragu-ragu, karena kedua orang itu berniat untuk langsung membunuhnya. Chen Wen meninju keduanya dengan kekuatan jiwa. Tinju jiwa. Tinju yang dilancarkan Chen Wen tidak terlihat dan tidak terjadi fluktuasi apapun, namun jiwa kedua sosok tetua sekte Dewa Agung merasakan krisis. Keduanya pun melesat menghindari tempat mereka berdiri tadi. Biarpun keduanya tidak mengetahui apa yang menyerang mereka, namun tetap saja mereka menghindari sesuatu yang misterius itu. Setelah keduanya menghindar, Chen Wen kembali mengalirkan energinya dan pedang mengarah ke langit. Sekali lagi, energi spiritual dari berbagai arah terserap ke dalam pedang Chen Wen, pedang kehancuran lautan. Chen Wen berteriak dan menyabetkan pedangnya secara miring. Energi berbentuk pedang raksasa langsung tercipta. Energi pedang itu membawa rasa kehancuran yang sangat kuat. Tekanan dan penindasan dari pedang itu lebih kuat dari serangan Chen Wen terhadap Tetua Fu.
Dua tetua yang melihat serangan Chen Wen segera menandinginya tanpa rasa takut, karena kekuatan keduanya yang saat bergabung mampu menghalangi energi penindasan dari seni pedang kehancuran. Serangan pedang Dewa Agung Ganda. Kedua sosok tetua itu menyabetkan pedang mereka ke depan dan bayangan energi kedua pedang dari dua tetua melesat ke depan dan menyatu setelah mendekati Chen Wen. Api dan asap langsung menutupi tempat pusat benturan, tampak tubuh Chen Wen terpental sangat jauh, hingga beberapa puluh kilometer dan memuntahkan seteguk darah. Sedangkan dua tetua itu hanya terpental sejauh beberapa puluh meter. Kali ini sudah sangat jelas perbedaan kekuatan antara Chen Wen dan dua orang tetua itu. Para pasukan dari Sekte Zhenxian tampak sangat cemas melihat begitu banyaknya praktisi super kuat yang ada di langit. Apalagi mereka melihat Chen Wen mulai terluka, apalagi Loni yang melihat Chen Wen terluka, hatinya juga merasakan sakit, dia terus-menerus menggesekkan kedua tangannya dan mengepalnya. Gawat Patriark! Tuan muda Chen Wen sepertinya akan kalah. Apa yang bisa kita lakukan? Patriark Sekte Zhenxian terdiam dan wajahnya juga pucat, tubuhnya sedikit bergetar, namun ketika dia mengalihkan pandangannya dan jatuh ke senjata buatan Chen Wen matanya pun bersinar cerah. Gunakan senjata panah itu untuk membantu Chen Wen dan seranglah dua sosok yang bertempur dengan Chen Wen itu menggunakan akan panah khusus. Baik Patriark. Tetua Agung Sekte Zhenxian memerintahkan beberapa tetua yang juga memegangi senjata jarak jauh buatan Chen Wen untuk menyerang dua tetua yang bertempur dengan Chen Wen. Kalian cepat serang dua orang yang menyerang Tuan Muda Chen Wen, kita hanya bisa membantunya dengan senjata ini. Baik Tetua Agung, mereka pun mempersiapkan senjata mereka menggunakan anak panah khusus, kemudian mengaktifkan senjata panah dan bersama-sama menembakkan senjata mereka. Anak panah melesat dengan kecepatan yang mencengangkan, jarak antara senjata anak panah dengan para praktisi dari dunia langit hanya sejauh 50 km saja, hingga hanya memerlukan waktu beberapa detik untuk mencapai para tetua dari Sekte Dewa Agung. Dua tetua sekte yang baru saja melemparkan Chen Wen tampak bangga, namun beberapa saat kemudian, mereka merasakan krisis yang sangat kuat dari bawah mereka. Saat mereka melihat ke bawah, mereka sangat terkejut, karena dari bawah ratusan anak panah melesat dengan kecepatan tinggi. Sial, semut-semut sialan ini sungguh merepotkan. Pedang penahan Dewa Agung. Keduanya dengan panik memutar pedang di tangan mereka untuk menahan dan menangkis serangan anak panah yang bagaikan hujan mendatangi mereka. Ratusan anak panah khusus yang memiliki daya ledak tinggi langsung meletus ketika bersentuhan dengan pedang dari kedua tetua tersebut. Letusan anak panah itu menimbulkan energi yang sangat kuat, hingga membuat kedua tetua Sekte Dewa Agung terpental dan terluka parah, karena ada beberapa anak panah yang menancap di tubuh mereka dan meledakannya. Untung saja mereka memiliki tubuh Fis yang sangat kuat, hingga akibat dari ledakan itu tidak terlalu fatal. Namun juga membuat kedua tetua tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, karena mereka memuntahkan darah yang banyak dan organ tubuh bagian dalam mereka juga rusak parah. Energi spiritual di tubuh Mika menjadi kacau. Para tetua lainnya menjadi sangat terkejut karena praktisi yang berasal dari dunia bawah memiliki senjata yang mampu menyakiti mereka. Patriark Sekte Zhenxian yang melihat keberhasilan itu langsung mengeluarkan semua senjata pamungkas mereka dan mengisi anak panahnya, kemudian memerintahkan semua pemegang senjata untuk menembak praktis yang berasal dari dunia langit menggunakan anak panah khusus dan anak panah biasa. Tembak! Ribuan anak panah segera melesat menuju tetua dan Patriark Sekte Dewa Agung. Patriark dan tetua Sekte Dewa Agung yang melihat serangan brutal itu sedikit terkejut, apalagi mereka melihat akibat dari anak panah itu terhadap tetua mereka yang kini sudah terluka parah. Mereka dengan segera menghindari anak panah yang melesat dengan sangat cepat itu menjauhi tempat mereka tadi melayang, dan para tetua serta Patriark Sekte Dewa Agung tidak ada yang berani mengambil resiko menyentuh atau menangkis serangan anak panah, karena daya ledak dari anak panah itu terlalu eksplosif, dan memang mereka merasa mampu menahan daya ledak dari senjata anak panah, namun mereka pasti akan terluka, makanya mereka tidak mau mengambil resiko itu.
Sedangkan Chen Wen yang melihat dari kejauhan bahwa para praktisi dari dunia langit sedang sibuk menghadapi hujan anak panah segera mengeluarkan pil penyembuhnya. Chen Wen heran, dia menatap pedang naga penghancurnya dan bergumam. Kenapa Kim Long tidak keluar membantu? Chen Wen yang sedang kebingungan menatap pedangnya karena merasa aneh. Biasanya Kim Long akan keluar membantunya ketika lawannya terlalu kuat. Namun kini Kim Long tidak keluar dari pedang naga penghancurnya, tapi setelah dia bergumam, dari gagang pedang suara Kim Long terdengar. Tuan muda, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi saat ini energi jiwaku sangat lemah, dan bila aku memaksakan diri untuk menghabisi mereka semua, takutnya jiwaku juga akan segera menghilang. Maafkan aku karena aku terlalu mengharapkan bantuanmu Kim Long. Kamu istirahatlah dan segera pulihkan kekuatan jiwamu. Chen Wen juga mulai bersila di langit dan menutup matanya berusaha memulihkan dirinya dari luka-luka dalam. Saat ini para tetua dan juga patriark dari Sekte Dewa Agung sedang sibuk menghindari serangan-serangan anak panah yang melaju bagaikan kilat ke arah mereka. Sesekali mereka terpaksa harus menangkis serangan anak panah yang datang bagaikan hujan itu dengan senjata mereka, dan hal ini menimbulkan suara-suara dentuman yang sangat kuat di langit. Saat mereka bersiap akan menghancurkan para penyerangnya, mereka langsung kembali diserang dari segala penjuru. Akhirnya mereka memilih menjauhi senjata yang mereka anggap sangat mengerikan dan tidak ada lagi yang berani mendekat. Namun ketika mereka melihat Chen Wen yang sedang memulihkan diri di langit, patriark segera melesat menuju Chen Wen dan ingin segera membunuhnya. Chen Wen langsung segera menyadari ada kekuatan yang sangat kuat sedang mendatanginya. Chen Wen pun bersiap untuk menggunakan seni teleportasinya, tapi tiba-tiba dari jiwanya terdengar suara bawahannya yang memberi pesan kepada Chen Wen. Tuan muda, biarkan kami yang keluar menghadapi para pasukan dari dunia langit itu. Sekarang kami sudah sangat sanggup untuk menghadapi mereka. Apakah kalian sudah kembali menerobos ranah kalian? Tuan muda, di dunia jiwa ini penuh dengan energi yang sangat kami butuhkan, jadinya untuk meningkatkan kekuatan kami di dunia jiwa akan sangat mudah. Apalagi kami telah melihat lawan-lawan tuan muda sangat kuat, jadi kami semua memaksakan diri meningkatkan kekuatan kami. Baiklah. Tolong kalian urus pasukan yang datang dari dunia langit itu. Chen Wen membuka dunia jiwanya dan keluarlah 5 bawahannya, semuanya menggunakan wujud asli mereka. 5 sosok yang memiliki tubuh sangat besar keluar dari tempat di samping Chen Wen, membuat patriark Sekte Dewa Agung yang tadinya telah melesat ke arah Chen Wen buru-buru menghentikan tindakannya. Wajah patriark Sekte Dewa Agung tampak menjadi jelek. Biarpun 5 hewan iblis itu memiliki ranah Raja Surgawi keabadian tahap ke-7, namun kekuatan fisik mereka sangat susah untuk ditembus. Apalagi kali ini patriark sangat dekat dengan mereka, dan bawahan Chen Wen tanpa ragu-ragu langsung menyerang. Xian Long menyabetkan ekornya untuk memukul patriark Sekte Dewa Agung dari samping, sedangkan dari Pek Hong melakukan serangan cakar tajam dari depan. 2 kilin menembakkan api dari mulut mereka dari bawah, dan Phoenix menembakkan api dari sayapnya dari atas langit. Kali ini posisi patriark Sekte Agung sangat terjepit, dia pun segera mengeluarkan harta pertahanan terkuatnya. Lonceng Dewa Abadi. Patriark Sekte Dewa Agung melemparkan sebuah lonceng emas yang hanya sebesar telapak tangannya ke langit dan tiba-tiba lonceng itu berubah menjadi besar dan menutupi seluruh tubuh Patriark Sekte Dewa Agung sementara 5 bawahannya sedang bertarung. Tiba-tiba pedang naga kehancuran keluar dan berkata kepada Chen Wen. Tuan muda, lemparkan pedang ini menuju tetua-tetua yang terluka itu, aku akan memakan esensi kehidupan mereka. Chen Wen lalu menatap 3 orang tetua yang sedang sekarat dan menatap pedang naga kehancuran, kemudian dia pun menggenggam pedang tersebut dan melemparkan pedang itu menuju 3 orang tetua Sekte Dewa Agung yang tidak terjaga, karena tetua lainnya sedang sibuk menghindari serangan anak panah yang datang menyerang mereka tanpa jeda, sehingga sudah tidak memperdulikan keselamatan orang lain. Pedang naga kehancuran melesat bagaikan meteor itu menghantam salah satu tetua klan Dewa Agung dan menancap di tubuh tetua itu sebentar, lalu tubuh tetua itu pun menjadi kering dan mati tanpa sempat berteriak. Kemudian pedang itu kembali melesat ke sisa 2 orang tetua yang sekarat,
dan beberapa saat kemudian, dua orang tetua Sekte Dewa Agung yang agung pun menjadi seonggok tulang kering yang sangat menjijikan. Setelah menyerap esensi kekuatan tiga orang tetua itu, jiwa di Kim Long semakin bertenaga, namun dia masih belum berani keluar untuk ikut bertarung, karena kekuatannya masih sangat lemah. Pedang itu kini terbang ke tempat Chen Wen kembali dan Chen Wen memasukkannya ke dalam dunia cincin kemudian berkata, "Kim Long, aku telah meninggalkan sebuah batu jiwa yang sangat bagus untukmu di sana. Cobalah kamu serap kekuatan jiwa batu tersebut, kemudian kamu masuk ke dalam kolam jiwa, agar dapat membantumu memulihkan sedikit kekuatan jiwamu." "Wah, baiklah Tuan Muda, aku akan memasukinya dan menyerap kekuatan jiwa batu tersebut." Chen Wen tidak sayang-sayang dalam membantu bawahannya. Batu jiwa yang lumayan besar dan yang belum selesai diserapnya langsung diserahkan kepada Kim Long untuk digunakan. Di atas langit, Patriark Sekte Dewa Agung masih bertarung dengan sengit melawan 4 bawahan Chen Wen. Kali ini Patriark Sekte Dewa Agung juga telah mengeluarkan kartu trufnya. Dia juga memiliki konstitusi tubuh langit. Konstitusi tubuh langit memang masih di bawah level tubuh konstitusi tubuh sempurna, namun konstitusi tubuh langit memungkinkan pemiliki tubuh terlindungi oleh kabut-kabut awan. Karena ketika tubuh konstitusi tubuh langit aktif, seluruh tubuh Patriark Sekte Dewa Agung diselimuti oleh kabut asap yang sangat tebal. Bawahan Chen Wen yang bertarung dengan Patriark Sekte Dewa Agung sedikit kocar-kacir, karena serangan mereka selalu mengenai tempat kosong. Bilapun Patriark Sekte Dewa Agung terkena serangan dari salah satu bawahan Chen Wen, maka tubuh Patriark Sekte Dewa Agung hanya terpental tapi tanpa terluka. Chen Wen yang telah berhasil memulihkan keadaannya kali ini menatap ganas Patriark Sekte Dewa Agung. "Apakah kamu pikir tubuh konstitusi langitmu berguna menghadapi tubuh konstitusi sempurnaku?" Tubuh konstitusi sempurna. Aktifkan. Chen Wen yang telah mengaktifkan tubuh konstitusi sempurna langsung melesat ke langit dan berteriak. Serap energi tubuh konstitusinya. Konstitusi tubuh sempurna adalah konstitusi tertinggi. Tubuh pemiliknya mampu menyerap konstitusi tubuh lainnya dan bisa langsung memurnikannya. Patriark Sekte Dewa Agung yang melihat Chen Wen datang dengan konstitusi tubuh sempurna yang aktif menjadi takut. Dia pun langsung menonaktifkan konstitusi tubuhnya dan langsung menyerang menggunakan tombak Dewa Agungnya untuk menyerang Chen Wen. Tombak Dewa Agung, pemukul semesta. Geomang energi yang dikeluarkan oleh tombak Dewa Agung sangat memukau, energi spiritual yang sangat padat dan besar membentuk bayangan raksasa tongkat emas menyerang Chen Wen. Patriark Sekte Dewa Agung ini juga memiliki tubuh yang hampir mirip dengan Chen Wen. Dia mampu melawan 2 tahapa kecil di atasnya. Serangannya sangat ganas. Chen Wen yang melihat hal itu juga langsung mengeluarkan pedangnya dan berteriak. Dengan memegang gagang pedang menggunakan kedua tangannya, Chen Wen menyabetkannya ke depan secara vertikal. Energi yang sangat tajam membentuk bayangan pedang raksasa menghantam tongkat yang digunakan oleh Patriark Sekte Dewa Agung. Serangan pedang Chen Wen langsung hancur, dan Chen Wen terkena dampaknya secara langsung terpental jauh dan terluka dalam lumaan parah lagi, dan bayangan energi berbentuk tongkat masih terus melaju untuk menyerang Chen Wen. Semua bawahan Chen Wen pun bergerak berusaha menahan serangan Patriark Sekte Dewa Agung dengan segenap kekuatan mereka. 2 kilin menahan serangan tongkat dengan tubuhnya yang memiliki sisik sangat tebal, sedangkan Phoenix melesat ke langit mengirimkan apinya kepada Patriark Sekte Dewa Agung. Pek Ho juga tidak tinggal diam, cakar bajanya langsung menyerang punggung Patriark Sekte Dewa Agung, sedangkan Xian Long menyabetkan ekornya menghantam dada Patriark Sekte Dewa Agung. Tubuh Patriark Sekte terpental sangat jauh ketika terkena tebasan ekor naga dan juga cakar harimau putih, sedangkan serangan Phoenix yaitu tembakan api berhasil dihindari oleh Patriark Sekte Dewa Agung. Patriark Sekte Dewa Agung kali ini mulai terluka, namun dia masih tidak menyerah. Senjata ajaibnya pun dikeluarkan lagi, yaitu sepasang sarung tangan berwarna keemasan terlihat di tangannya. Dengan kedua tangannya, Patriark Sekte Dewa Agung melesat menghantam bawahan Chen Wen. Xian Long berteriak memperingati rekan-rekannya. "Buat pertahanan."
6 sosok tubuh raksasa langsung berkumpul dan membuat perisai pertahanan untuk menahan tinju yang mendominasi itu. Chen Wen yang terpental melihat bawahannya berada di bawah ancaman menjadi marah. Dia segera melemparkan pedang naga penghancur, serang. Pedang naga penghancur langsung meluncur menahan serangan tinju Patriark Sekte Dewa Agung, namun karena Chen Wen sedikit terlambat membantu bawahannya, semua bawahannya terpental serta terluka, namun Patriark Sekte Dewa Agung juga tidak sanggup lagi menghindari serangan lemparan pedang Chen Wen, hingga bahu Patriark Sekte Dewa Agung juga hancur terserap oleh jiwa Dewa Naga di dalam pedang tersebut. Dan pedang naga penghancur kembali melesat ke tangan Chen Wen. Melihat hal ini, Patriark Sekte Dewa Agung yang terluka menjadi sangat murka. "Bocah, kau terlalu memaksaku. Baiklah, sekarang juga kau akan mati." Patriark yang sangat marah itu langsung melesat menyerang Chen Wen. Dia melesat dengan kecepatan paling ekstremnya, sehingga semua bawahan Chen Wen tidak sempat menolong Chen Wen, "Tuan muda, awas." Sedangkan Chen Wen yang telah kehabisan energi belum sempat menarik klonnya dari dunia cincin telah merasakan krisis hidup dan mati. Tiba-tiba di dalam dunia jiwanya, sebuah kristal jiwa bergetar dan mengirimkan suaranya kepada Chen Wen. "Bocah, serang dia dengan pedang jiwa dan kerahkan seluruh energi yang tersisa serta semua energi jiwamu dalam serangan ini." Chen Wen yang sudah tidak bisa berpikir tenang pun langsung mengumpulkan semua energi spiritualnya yang tersisa, serta mengumpulkan seluruh energi jiwanya membentuk pedang jiwa yang tidak terlihat di tangannya. Chen Wen seperti orang gila yang melambaikan tangannya yang tidak memegang apapun ke arah Patriark Sekte Dewa Agung. Padahal Chen Wen memegang pedang jiwa yang tidak bisa terlihat dan menyerang dengan segenap energinya. Sedangkan Patriark Sekte Dewa Agung yang sedang melesat ke arah Chen Wen dengan kecepatan ekstrim melihat Chen Wen seperti melemparkan sesuatu namun tidak terlihat menjadi marah karena merasa dipermainkan. Tapi pada saat jaraknya sudah sangat dekat, Patriark merasakan jiwanya terpotong dan Patriark Sekte Dewa Agung berteriak kencang merasakan luka yang sangat sakit di jiwanya. Patriark Sekte Dewa Agung yang berasal dari dunia langit yang bernama Tian Kongxian di langit sedang berteriak kesakitan. Raungan Patriark itu menghentikan sementara pertarungan lainnya. Para tetua yang berhasil menghindari anak panah yang dilepaskan oleh para pasukan Sekte Zhenxian langsung membantu Patriark Sekte Dewa Agung. "Patriark, apa yang terjadi? Apakah Anda tidak apa-apa?" Patriark Tian Kongxian yang kesakitan dan wajahnya pucat seperti kertas berteriak kepada bawahannya. "Cepat kita kembali dulu ke Sekte Dewa Agung, cepat bawa aku kembali ke Sekte Dunia Langit." Para tetua lainnya juga ikut mendengar dan mereka segera mengangkat Patriark Sekte untuk menghilang dari dunia bawah alam 4000 besar, sedangkan Chen Wen yang baru saja melepas semua kekuatannya pun menutup matanya dan jatuh melayang ke bawah. Bawahannya yang melihat Chen Wen kehilangan kesadarannya pun melesat menolongnya dan menggendongnya. Pasukan yang dipimpin Patriark Sekte Zhenxian langsung mendekati Chen Wen yang pingsan. Mereka bertanya kepada bawahan Chen Wen yang telah mengubah wujud mereka menjadi manusia. "Saudara, apa yang terjadi kepada Wener?" Patriark Yuangxi dan Yuni paling cepat mendekati Chen Wen dan mereka melihat wajah Chen Wen yang bagaikan mayat, pucat pasi seperti tanpa darah. Tuan mudaku kehabisan energi spiritual dan juga energi jiwanya, dia memerlukan waktu istirahat panjang." "Apa? Baiklah. Sekarang kita mundur dan kembali ke sekte." Patriark Sekte Zhenxian yang bersiap menyerang lagi Sekte Xian Kun akhirnya memutuskan untuk mundur dan kembali ke Sekte Zhenxian karena memikirkan keadaan Chen Wen. Akhirnya Sekte Xian Kun yang tadinya sudah merasa ketakutan merasa tenang karena pasukan dari Sekte Zhenxian telah pergi meninggalkan sekte mereka. Sedangkan orang-orang yang bersembunyi di ruang kosong juga merasakan rasa takut yang kuat di hati mereka menyaksikan kekuatan Chen Wen serta bawahannya. Apalagi mereka juga menyaksikan sendiri senjata dari Sekte Zhenxian, membuat semua patriark, tetua sekte dan klan yang ada di sana dan menyaksikan pertempuran itu mengakui bahwa sekarang Sekte Zhenxian adalah salah satu sekte terkuat dan paling disegani di benua Suangin. Karena itu, ketika pasukan Sekte Zhenxian meninggalkan medan perang,
tidak ada satupun praktisi dari berbagai sekte dan klan kuat yang berani menghalangi mereka pergi. Tapi setelah pasukan sekte Zhenxian pergi, mereka menatap sekte Xian Kun yang ternyata sudah melemah. Patriark, sepertinya kabar bahwa sekte Xian Kun masih sekuat dahulu itu adalah berita palsu. Benar, mari kita kembali dan persiapkan pasukan untuk menyerang sekte Xian Kun. Sumber daya mereka masih banyak, kita juga perlu untuk memperluas wilayah sekte kita. Terdengar percakapan dari orang-orang sekte Sailong yang ikut menyaksikan penyerangan sekte Zhenxian ke sekte Xian Kun di balik ruang kosong. Lalu bagaimana kalau sekte Xian Kun kembali mengundang para dewa seperti tadi? Mereka semua adalah praktisi yang berasal dari dunia langit, kita tidak akan mampu melawan salah satu dari mereka. Hais, kenapa kamu semakin bodoh? Kita juga memiliki senjata yang mampu menutupi lubang cacing agar para praktisi dunia langit tidak bisa datang. Lagi pula, apakah kamu tadi tidak melihat kalau patriark mereka terluka oleh bocah yang sangat kuat itu? Hehehe, benar juga apa yang patriark katakan. Baiklah, kapan rencananya sekte Sailong kita menyerang dan meratakan sekte Xian Kun yang telah lemah ini? Lebih cepat lebih baik, karena saat ini sekte Xian Kun dalam masa paling lemahnya. Kamu lihat, bukan hanya kita saja yang bersiap untuk menyerang sekte Xian Kun ini untuk merampok sumber daya mereka, tapi masih banyak sekte lainnya. Kulihat mereka juga telah bersiap-siap. Baiklah patriark, kita harus mempersiapkan pasukan kita sesegera mungkin. Mari kita kembali mempersiapkan pasukan sekte kita dan besok kita sudah harus siap menyerang. Setelah itu praktisi-praktisi yang bersembunyi di ruang kosong akhirnya pergi meninggalkan sekte Xian Kun. Satu persatu tetua dan patriark berbagai sekte serta mata-mata berbagai kekuatan juga segera kembali ke sekte dan klan mereka untuk melaporkan apa yang terjadi di sini. Sedangkan Chen Wen yang pada saat ini sudah tidak sadarkan diri digendong oleh salah satu bawahannya dibawa ke sekte Zhenxian untuk pemulihan. Yuni yang melihat Chen Wen tidak sadarkan diri merasa sangat cemas, apalagi wajah Chen Wen sangat pucat bagaikan tidak berdarah. Lo Ling yang berada di dunia cincin juga dapat melihat keadaan suaminya. Chen Wen sengaja memberikan kebebasan istrinya untuk dapat melihat dunia luar dari dalam dunia cincin. Dia juga tahu kalau Lo Ni memiliki hati terhadap suaminya dan dia sedikit marah, namun saat ini yang terpenting baginya adalah merawat Chen Wen. Sesampainya di sekte Zhenxian, Lo Ling keluar dari dunia cincin bersama anaknya Chen Wanglong. Chen Wen ditempatkan di sebuah bangunan yang dijaga dengan ketat oleh bawahan Chen Wen. Lo Ling bahkan mengelurkan beberapa bawahan Chen Wen, seperti Kim Kao, Choa Ong dan juga Xiao Kai untuk berjaga-jaga demi keselamatan Chen Wen. Lo Ling dan Chen Wanglong selalu berada di samping Chen Wen, begitu juga Yuni. Dia tahu kalau Lo Ling adalah istri dari Chen Wen, tapi dia tidak peduli, karena dia telah siap menghadapi kemarahan istri Chen Wen. Lo Ling tidak memperdulikan Yuni. Dia hanya fokus merawat Chen Wen. Lo Ling juga mengeluarkan beberapa pil pengembali energi untuk diminumkan kepada Chen Wen. Chen Wen tidak sadarkan diri selama 15 hari, dan selama itu pula, Lo Ling, Chen Wanglong dan Yuni selalu menjaganya. Sementara itu Xiao Kai yang melihat Yuni ingin selalu berdekatan dengan Chen Wen menjadi marah, karena dia sudah menganggap Lo Ling sebagai kakaknya, apalagi dia melihat Lo Ling tidak begitu suka dengan Yuni. Pagi itu, ketika Yuni akan memasuki kamar Chen Wen, Xiao Kai yang sudah tidak tahan melihat kesedihan Lo Ling akhirnya menegur Yuni. Hei gadis perawan yang sudah tidak tahan untuk kehilangan keperawanannya, apakah kamu tidak malu terus-menerus mendatangi kamar suami orang? Kakak Ling itu adalah kakakku, atau kalau tidak kamu menikah saja dengan si Buliang saja, dia pun ras manusia yang sama gobloknya denganmu. Yuni yang ditegur keras oleh Xiao Kai naik darah, kedua tangannya langsung berkacak pinggang, lalu membentak Xiao Kai, bocah. Aku menyukai siapapun apa hubungannya denganmu. Aku juga tahu kalau Tuan Emda Chen Wen telah memiliki istri, namun aku siap menjadi yang kedua. Kamu tidak perlu ikut campur urusan hati orang lain. Xiao Kai yang memang mulutnya sangat tajam juga naik darah, apalagi sifatnya yang sangat membela Lo Ling. Dia balik membentak Yuni.
Sialan kamu wanita tidak berguna. Kurasa kepalamu sudah terkena tendang hewan iblis keledai, jadinya otakmu tidak beres. Apa kamu ingin kepalamu ditendang hewan iblis rubah? Kau, dasar sialan kamu bocah keparat, aku akan memukulmu. Kedua orang ini bertengkar mulut di depan kamar Chen Wen, sedangkan bawahan Chen Wen lainnya hanya bisa menatap Yuni dengan kasihan, karena mereka semua tahu kalau mulut Xiao Kai sangat pedas dan pastinya dapat membuat hati orang panas dingin karena amarah. Semua bawahan Chen Wen yang bertugas menjaga kamar Chen Wen tidak ada yang mau merelai keributan itu, mereka hanya fokus menjaga keselamatan Chen Wen. Lo Ling juga mendengar keributan di luar kamar Chen Wen, karena dia berada di dalam kamar. Dalam hati Lo Ling dia mengangkat jempol untuk Xiao Kai, memang dia juga sangat sayang kepada Xiao Kai dan menganggap Xiao Kai sebagai adiknya. Apalagi Chen Wanglong juga sering bermain dengan Xiao Kai, jadinya hubungan mereka seperti keluarga yang sangat dekat. Karena itu ketika Xiao Kai melihat Lo Ling tidak suka dengan Yuni membuat Xiao Kai sangat marah. Pokoknya aku mau masuk ke kamar Tuan Muda Chen Wen untuk ikut merawatnya. Tidak bisa. Kalau kamu mencoba masuk, aku akan memukulmu. Apakah kamu pikir karena di sini adalah tempatmu jadinya aku tidak berani memukulmu? Aku sudah terbiasa menjitak kepala orang sampai benjol. Coba kamu masuklah, kupastikan kepalamu langsung benjol. Kamu, dasar bocah sialan. Aku akan melaporkannya kepada ayahku. Jangankan kamu lapor kepada ayahmu, bahkan kepada kakekmu ataupun nenek moyangmu sekalian pun aku tidak takut, aku tetap akan mengusir kalian. Dasar bocah sialan. Yuni benar-benar mati kutu menghadapi Xiao Kai. Untuk menyerang Xiao Kai dia tidak berani, karena sekarang ini Xiao Kai juga telah berhasil bertransformasi menjadi hewan iblis tingkat tinggi, sehingga kekuatan Xiao Kai saat ini telah meningkat pesat. Apalagi Lo Ling juga tidak sayang-sayang mengeluarkan pil untuk Xiao Kai agar Xiao Kai bisa menjadi lebih kuat. Untuk saat ini ranah Xiao Kai sudah setara dengan Kaisar Langit Keabadian tahap awal, sedangkan Yuni hanya memiliki ranah Kiasar Keabadian tahap kelima. Dalam hal kekuatan ranah, Yuni merasa sangat lemah dibandingkan dengan Xiao Kai, apalagi dalam hal mulut, Yuni bukan apa-apanya Xiao Kai. Mulut Xiao Kai bagaikan air bah yang meluap ketika dia nyerocos. Dari dulu sampai sekarang, Xiao Kai belum pernah ketemu imbang dalam hal laga mulut runcing. Akhirnya dengan sangat kesal, Yuni yang wajahnya memerah dan dada naik turun karena emosi meninggalkan kamar Chen Wen. Akhirnya wanita jalang sialan ini pergi. Xiao Kai mengatakannya dengan kuat ketika Yuni membalikan tubuhnya untuk pergi. Namun ketika mendengar kata-kata Xiao Kai, Yuni kembali membalikan tubuhnya. Keparat kamu setan kecil, aku akan memukulmu. Hehehe, wanita jelek, gemuk dan tidak tahu malu berani memukulku. Coba saja, dapat kupastikan kepalamu akan kujitak sampai benjol. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.